Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bahan ajar yang telah kami diskusikan dan kami buat. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ayunia Cihyani selaku moderator, dan teman-teman saya yang pertama Syifa Nurjihanisa, yang kedua Indah Komalasari, yang ketiga Amanda Priscilia Putri, dan yang keempat Indi Septikarani. Baik, di sini saya akan memulai. Jadi bahan ajar yang kelompok kami buat itu kelas 4, tema 1, indahnya keberagaman, subtema 3, bersyukur atas keberagaman dan pembelajaran ke-1. Di sini sehabis cover itu terdapat kata pengantar, dan setelah itu terdapat daftar isi. Baik, di sini ada panduan penggunaan modul. Jadi, panduan penggunaan modul itu yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah membaca modul ini. Yang kedua, bacalah petunjuk terlebih dahulu. Yang ketiga, kerjakan soal yang ada dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, tanyakan hal yang sulit kepada guru atau orang tua kalian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cindy Septikarani. Kepada Mbak Cindy Septikarani, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang kompetensi inti. Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah ataupun di sekolah. Yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu ada 3.2, yaitu memetakan keterhubungan antara gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, ataupun visual. Yang kedua yaitu 4.2, menyajikan hasil pemetaan informasi sesuai dengan keterhubungan antara gagasan ke dalam tulisan. Yang selanjutnya yaitu indikator. Indikator yang pertama 3.2.2 mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks lisan. Yang kedua yaitu 4.2.2 yaitu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks lisan dalam bentuk peta pikiran. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Cindy telah menjelaskan terkait KD, KI maupun indikatornya. Di sini saya akan melanjutkan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa? Yuk simak di bawah ini. Nah, yang pertama, dengan menyimak teks lisan, itu siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Dan yang kedua, dengan menyimak teks lisan, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, kemudian di sini ada terkait tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung akan disampaikan oleh Saudari Amanda Priscilia Putri. Kepada Mbak Amanda, saya persilakan. Baik, saya akan meneruskan mengenai tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan gagasan? Menurut KBBI, gagasan ialah hasil pemikiran atau ide dalam sebuah pernyataan. Dan pernyataan ini biasanya berbentuk teks kalimat berparagraf ataupun
perkataan langsung. Dan setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf dan memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Habis itu, gagasan pokok ialah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa di kalimat inti dan bisa berupa di kalimat pokok paragraf. Dan gagasan pendukung ialah sebagai tambah informasi untuk gagasan pokok. Sekian, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Amanda. Kemudian di sini akan saya lanjutkan. Baik, untuk memahami lebih memahami, kita memperhatikan contoh di bawah ini. Di mana di bawah ini ada sebuah teks tari dari tari Pakarena. Nah, cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena itu seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun itu mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang juga di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tarian ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, jadi teks di atas itu kita bisa mendapatkan contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung yang meliputi gagasan pokoknya itu cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Kemudian gagasan pendukungnya, makna dari tarian kipas Pakarena itu seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Yang kedua, gerakan turun naik mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Yang ketiga, cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Nah, baik. Di sini ada rangkuman. Bagian ini akan dijelaskan oleh Mbak Syifa Nurjihanisa. Kepada Mbak Syifa, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Selanjutnya itu bagian rangkuman. Dari materi yang telah dibahas, kita dapat mengetahui bahwa gagasan pokok atau gagasan utama itu merupakan sebuah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok atau gagasan utama ini lebih bersifat umum. Yang kedua yaitu gagasan pendukung yang merupakan uraian atau tambahan informasi untuk sebuah gagasan pokok yang bersifat khusus. Adapun cara menemukannya, yang pertama yaitu membaca teks atau paragraf dengan cermat. Yang kedua mencari garis besar dari setiap paragraf tersebut. Yang ketiga yaitu mencari kalimat yang menyerupai ataupun sama dengan garis besar paragraf yang telah ditemukan. Dan yang keempat yaitu memeriksa ulang. Kembali ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Syifa Nurjihanisa atas penjelasannya. Kemudian di sini ada latihan soal. Nah, latihan soal ini akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Kepada Mbak Indah, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan adanya latihan soal, yaitu tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Adapun soal yang pertama yaitu gagasan pokok dari paragraf di atas adalah, dan yang kedua yaitu gagasan pendukung dari paragraf di atas adalah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Indah telah menjelaskan contoh soalnya. Dan di sini juga ada daftar pustaka. Baik, itu hasil diskusi maupun pekerjaan kami terkait bahan ajar. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2, mohon maaf apabila kelompok kami banyak kekurangan kata. Baik, saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.